Bapak Ibu terkasih, salam dan selamat pagi. Untuk menyambut renungan harian pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Tuhan atas hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami sebentar akan meneruskan kehidupan kami, melanjutkan pekerjaan kami, apapun usaha kami, aktivitas kami. Kiranya Tuhan menopang kami melalui firman-Mu hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk mengertinya dan dengan sukacita melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mengawali aktivitas kita pagi ini, maka inilah firman Tuhan untuk kita. Terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bapak Ibu, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam konteks hidup umat Tuhan, tradisi mempersembahkan kurban, galangan, pada umumnya lebih menekankan pengampunan dosa. Seseorang yang memberi kurban adalah dalam rangka memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Hingga pada masa Yesus, tradisi ini masih berlaku bagi umat Israel. Kemudian hari, Allah sendiri yang menyediakan kurban pendamaian yang agung dan abadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah kurban yang sempurna dan kekal selamanya. Dengan demikian makna kurban bagi umat Tuhan berubah menjadi persembahan syukur, pengucapan syukur. Maka galangan kita itu sesungguhnya adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab oleh kematian dan kebangkitan Yesus telah terjadi pengampunan dosa atas umat manusia. Jadi dapatlah kita memikirkan seberapa banyak kurban persembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Namun semua itu telah digantikan oleh Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban, melainkan mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan galangan kepada Tuhan. Selain mempersembahkan syukur, persembahan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Jikalau kita melakukan kebenaran dan keadilan, janganlah kita anggap itu sebuah kebaikan terhadap sesama manusia, melainkan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Jadi selain kita memberikan galangan persembahan syukur, maka melakukan kebaikan, keadilan juga adalah bagian penting juga dari pengucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan melakukan kebenaran, keadilan tidak dalam bentuk materi atau persembahan seperti di gereja. Persembahan dalam bentuk kebenaran dan keadilan justru lebih berkenan di hati Tuhan. Jikalau seperti itu, apa artinya kebenaran dan keadilan? Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran adalah kesaksian dan keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Yesuslah sebagai juru selamat dan Tuhan adalah kebenaran yang tidak dapat digoyahkan oleh ajaran atau agama manapun. Dan inilah yang membuat kita menjadi berbeda dari agama lain, yaitu Yesus Kristus sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan. Agama Kristen dapat kuat dan kokoh hanya dalam sebentuk keyakinan dan kepastian bahwa Yesuslah kebenaran sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam salah satu bait lirik lagu rohani, Yesus kaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Hal itu ditegaskan juga dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kebenaran menuntut kita untuk kokoh dan teguh dalam relasi iman dengan Tuhan Yesus. Jadi kebenaran itu kita harus pahami relasi kita dengan Tuhan Yesus. Bahwa hanya Yesus yang kita saksikan sebagai Tuhan. Sedangkan keadilan lebih menekankan relasi kita dengan sesama manusia. Kita telah menerima anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus, maka kita pun haruslah melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah keadilan. Kalau kita menerima kebaikan Tuhan, tapi kita tidak menjadi berkat, kita tidak adil. Dan Tuhan tidak berkenan. Jikalau kita bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan, tapi kita tidak menjadi berkat bagi sesama, maka kita termasuk orang yang tidak melakukan keadilan. Melakukan keadilan mengajak kita untuk mensyukuri berkat Tuhan, sekaligus kita menjadi berkat bagi sesama. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal ini mengingatkan kita kembali agar bersukacita melakukan kebenaran dan keadilan. Namun bukan lantas mengabaikan korban persembahan atau galangan. Korban persembahan tetap kita jalankan sebagai ucapan syukur dan untuk menopang pelayanan di gereja Tuhan. Hal itu tidak cukup. Lanjutkanlah dengan melakukan kebenaran dan keadilan yang setiap saat dapat kita kerjakan. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita, berpeganglah pada kebenaran itu, bahwa apapun tidak dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Apapun hinaan, fitnahan orang-orang lain, agama lain tentang Yesus, kita tidak akan goyah. Itu namanya kebenaran. Lakukanlah keadilan ketika kita bertemu dengan sesama, bahwa kita menjadi berkat bagi sesama. Hal ini dapat kita praktekkan lewat tutur kata maupun perbuatan dan cinta kasih kita. Maka kekristenan akan terus menjadi sumber cinta kasih. Dan banyak orang melihat keagungan kekristenan lewat cara dan relasi kita dengan sesama. Dan itulah yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita praktekkan itu dalam kehidupan kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, begitu dalamnya nasihat-Mu untuk kami pada pagi ini, agar kami tidak hanya mengejar persembahan kurban sebagai ucapan syukur, tapi kami juga mempraktekkan hidup dalam kebenaran. Kesaksian kami tentang Yesus sebagai Juru Selamat yang tak tergoyahkan. Dan kami juga melakukan keadilan, cinta kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami mengaku tiadalah kami berdaya melakukan ini jikalau Tuhan tidak menopang kami. Karena itu Bapa, kami akan terus melakukan ucapan syukur kami bagi-Mu. Dan kami akan terus kokoh dalam kebenaran bahwa hanya Yesuslah Sang Juru Selamat. Kami akan terus bersukacita menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya Tuhan menolong dan menopang kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi setiap orang. Dengan siapapun kami berjumpa, dengan siapapun kami berinteraksi. Terima kasih Bapa. Amin. Hatinya takut akan Tuhan.
GKPS TV.